Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan-tujuan dan ideologi-ideologi pendidikan matematika. Materi ini digunakan untuk memenuhi mata kuliah filsafat matematika dan pendidikan matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Isnarto. Perkenalkan, saya Rina Dwi Setiawati. Pada materi ini, itu akan menghubungkan filsafat secara umum dan khusus dari matematika dan pendidikan matematika. Kita mulai dari sikap epistemologi dan etika. Ideologi di sini adalah sistem persaingan, kepercayaan, yang menggabungkan kedua epistemologi dan nilai moral tanpa merendahkan apa yang dimaksud. Keyakinan di sini tidak begitu mudah terlepas dari konteks sebagai filsafat publik dan menjadi bagian dari keseluruhan hubungan ideologis. Kepercayaan ini terdiri dari komponen yang saling terjalin, termasuk epistemologi pribadi, rangkaian nilai, dan teori-teori pribadi lainnya. Maka dibutuhkan epistemologi untuk menghubungkan filsafat publik dengan ideologi pribadi. Di sini membedakan ideologi itu mengadopsi dengan teori Perry. Teori ini itu adalah teori psikologi tentang perkembangan sikap epistemologis individu dan etis, dan juga merupakan teori struktural yang memberikan atau menyiapkan kerangka kerja yang sesuai dengan berbagai macam filosofi yang berbeda dan rangkaian nilai. Teori Perry menetapkan urutan tahap pengembangan serta memungkinkan melakukan fiksasi dan pengunduran dari level-levelnya. Untuk sederhananya, kami hanya mempertimbangkan 3 tahap, yaitu dualisme, multiplisitas, relativitas. Dualisme sendiri adalah suatu struktur yang terbagi 2 cabang, yaitu baik dan buruk, benar dan salah, kita dan orang lain. Sedangkan multiplisitas adalah suatu pluralitas dari jawaban, pendekatan atau perspektif, baik epistemologis dan etis, tetapi tidak memiliki dasar untuk pilihan rasional di antaranya adanya alternatif. Sedangkan relativitas adalah pengetahuan jawaban tergantung pada fitur dari konteksnya dan dievaluasi atau dibenarkan dalam sistem atau prinsip-prinsip yang diatur. Selanjutnya adalah filosofi matematika pribadi. Di sini penerapan teori Perry pada filosofi matematika pribadi, di mana pandangan matematikanya dibagi menjadi 3 level. Yang pertama adalah pandangan dualistik matematika berhubungan dengan fakta, aturan, prosedur yang benar, dan kebenaran sederhana yang ditentukan oleh otoritas absolut. Yang kedua adalah pandangan multiplistik matematika, mengakui beraneka jawaban dan rute ganda dalam pemecahan masalah, dan menganggap sama-sama salah hanya sebagai masalah preferensi pribadi seseorang. Yang ketiga adalah pandangan rekativistik matematika, mengakui adanya berbagai jawaban dan pendekatan terhadap permasalahan matematika atau konteksnya secara keseluruhan. Nah, di sini bahwa pengetahuan dalam filsafat valibilis yang juga dievaluasi dan hubungannya dengan konteks yang lebih luas dari aktivitas manusia dan budaya. Selanjutnya adalah pandangan perbedaan utama dalam filsafat matematika adalah antara absolutisme dan valibilisme, di mana absolutisme memandang pengetahuan matematika adalah pasti, tetapi tetap ada rasional untuk menerima atau menolaknya. Pengetahuan terbentuk dalam filsafat ini dengan cara menerapkan logika pada teori matematika. Pemikiran absolutisme dibedakan menjadi 2, yaitu pandangan dualistis dari matematika sebagai kumpulan fakta yang benar dan metode benar, yang mana kebenarannya ditetapkan dengan mengacu pada otoritas. Sedangkan pandangan multiplistik memandang matematika sebagai set fakta yang tidak dipertanyakan, aturan dan metode, tetapi tidak memandang bahwa pilihan dan penggunaannya di antara set-set tersebut ditentukan secara mutlak atau otoritas sumber lainnya. Filosofi valibilistik ini bersifat relativistik karena mereka mengakui banyaknya pendekatan dan solusi yang mungkin untuk masalah matematika.
Sekarang ke pandangan etika atau etis. Di sini ada 3 hal yang menjadi dasar, yaitu etis dualisme, menghubungkan isu-isu moral dengan otoritas mutlak tanpa alasan rasional dan menyangkal legitimasi nilai-nilai alternatif atau perspektif. Yang kedua adalah etis multiplisitas, mengakui bahwa adanya perspektif moral berbeda pada setiap masalah yang ada, tetapi tidak memiliki landasan rasional atau prinsip untuk pilihan atau pembenaran. Yang ketiga adalah etis relativisme, mempertimbangkan beberapa set nilai yang berdasar prinsip. Sedangkan di sini selanjutnya itu menggabungkan perbedaan, menggabungkan dualisme dengan absolutisme. Ini adalah pandangan melihat matematika sebagai sesuatu yang pasti, terdiri dari kebenaran mutlak dan sangat tergantung pada otoritas. Perspektif keseluruhannya ditandai oleh 2 ciri. Yang pertama adalah penataan dunia ke dalam dikotomi sederhana, seperti kami dan mereka, baik dan buruk, benar dan salah, dan dikotomi sederhana lainnya. Tingkat kepentingan yang diberikan dan identifikasi terhadap otoritas. Dengan demikian, nilai-nilai ini menekankan perbedaan yang kaku, aturan mutlak, dan otoritas paternalistik. Menggabungkan perbedaan juga melihat pada absolutisme multiplistik yang memandang matematika sebagai sesuatu yang pasti, badan kebenaran yang tidak meragukan dan dapat diterapkan atau digunakan dalam aneka ragam cara. Yang ketiga adalah absolutisme relativistik. Ini matematika dipandang sebagai tubuh pengetahuan benar, tetapi kebenaran ini tergantung pada struktur dalam dari matematika, yaitu logika dan bukti, bukan otoritas. Sedangkan valibilisme relativistik ini menggabungkan pandangan valibilis atas pengetahuan matematika atau konstruktivisme sosial dan nilai-nilai terkait dengan keadilan sosial dalam kerangka relativistik dengan menerima adanya kebergandaan perspektif intelektual dan moral. Nah, di sini menemui adanya pengetahuan individu dan masyarakat sebagai suatu kesatuan. Penilaian teori Perry dan alternatifnya, di sini ada Kohlberg. Ini teori Perry dipengaruhi oleh teori Kohlberg, di mana pandangan ini tidak mengindahkan perkembangan epistemologi. Kemudian pandangan ini dikritik oleh Gilligan, di mana penekanannya pada aspek-aspek etika terpisah atau aturan dan keadilan dengan mengorbankan nilai-nilai terhubung. Belenki menawarkan teori perkembangan sebagai alternatif teori Perry. Tahapan teori ini adalah ada kediaman, penerimaan pengetahuan, pengetahuan subjektif, pengetahuan prosedural, di mana pengetahuan prosedural ini juga termasuk alternatif dari mengetahui terpisah dan terhubung, connected knowing dan separated knowing, dan pengetahuan yang dikonstruksi. Mengaitkan perspektif moral Gilligan dengan tingkat perkembangan epistemologis. Tujuan pendidikan ini sebagai suatu tinjauan bahwa sifat dan tujuan pendidikan merupakan fitur penting dari pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang disengaja. Harus menyatakan sarana dalam mendesain kurikulum rasional, menentukan apa kurikulum seharusnya adalah tujuan dan sasaran secara teknis dan normatif. Soket ini adalah tindakan manusia yang disengaja harus berdiri di tengah sebuah alasan dari maksud dan tujuan kurikulum. Dari sini nilai-nilai yang tergantung dalam tujuan pendidikan harus menentukan atau setidaknya membatasi cara mencapainya. Tujuan pendidikan matematika adalah niatan yang mendasari pendidikan matematika dan lembaga yang melaluinya pendidikan tersebut terpengaruh. Nah, tujuan pendidikan matematika menunjukkan bahwa matematika sebagai unsur penting dari komunikasi, matematika sebagai alat yang ampuh, ada apresiasi hubungan dalam matematika, ada kesadaran akan daya tarik matematika, kemudian ada imajinasi, inisiatif, dan fleksibilitas pemikiran dalam matematika, bekerja dengan cara yang sistematis, bekerja secara independen, kemudian bekerja secara kooperatif, dan bahwa pembelajaran matematika itu yang mendalam, serta kepercayaan diri murid atas kemampuan matematika mereka. Ernest membedakan 3 kelompok kepentingan, yaitu pendidik, ahli matematika, dan perwakilan industri dan masyarakat, masing-masing dengan tujuan berbeda untuk pendidikan matematika. Sedangkan Cooper menyajikan kasus teoritis yang kuat tentang kelompok-kelompok sosial dengan kepentingan, misi, dan tujuan untuk pendidikan matematika yang berbeda. Analisis William ini menunjukkan ada 3 kelompok
yaitu pelatih industri, kemudian humanis, pendidik masyarakat, yang mana ideologinya telah mempengaruhi pendidikan baik di masa lalu dan masa sekarang. Bahwa keberadaan ilmu pengetahuan dan kurikulum sebagian besar merupakan hasil dari kepentingan pelatih industri modern dan kekuasaan. Politisi di seluruh spektrum politik berdebat akan kebutuhan tenaga kerja dan populasi terdidik yang terampil secara ilmiah dan teknologi. Tujuan kritis dari analisis William ini merupakan reformis sosial demokrasi yang mendukung pendidikan untuk semua, yang sebagian besar tujuannya sesuai dengan kelompok pendidikan progresif, dan aktivitas populis atau proletar mendesak untuk adanya relevansi, pilihan, dan partisipasi dalam pendidikan, yang mana sifat ini sedikit banyak sama dengan para pendidik publik modern yang lebih radikal. Di sini ditunjukkan ada tabel perbandingan kelompok William yang sudah dimodifikasi dan Cosin, di mana William itu menunjukkan pada pelatih industri, sedangkan Cosin itu menunjukkan rasionalisasi atau teknokratis. Tujuan pada kelompok Cosin ini adalah relevansi pendidikan kejuruan. Sedangkan untuk humanis yang dulu itu adalah bisa ditujukan Cosin ya, itu adalah elitis atau konservatif. Kemudian tujuan pada kelompok Cosin sendiri adalah pemeliharaan standar yang ditetapkan dari keunggulan budaya melalui metode seleksi tradisional. Sedangkan William pada progresif edukatornya, kemudian Cosin itu pada romantis atau individualisnya. Di sini tujuan pada kelompok Cosin pengembangan semua kemampuan bawaan seseorang. Sedangkan untuk William ini adalah publik edukator, sedangkan Cosin adalah egaliter atau demokratis. Tujuan pada kelompok Cosin ini semua memiliki hak yang sama untuk dididik. Sedangkan tabel selanjutnya menunjukkan kesesuaian kelima kelompok sosial dengan ideologinya. Di sini untuk kelompok sosial terdiri dari pelatih industri, teknologi pragmatis, humanis lama, pendidik progresif, dan pendidik publik. Sedangkan ideologinya adalah untuk pelatih industri adalah dualis, teknologi pragmatis adalah multiplistik, humanis lama adalah relativis atau absolut, di sini terpisah ya. Kemudian pendidik progresif itu ideologinya relatif atau absolut atau terhubung. Di sini untuk kelompok sosial pendidik publik ini ideologinya adalah relativitis atau valibilis. Di bidang pendidikan matematika, beberapa bukti empiris yang mendukung identifikasi William atas tujuan utama dalam pendidikan dapat dikutip. Aliansi pragmatis, teknologi, dan humanis lama matematis untuk mengalahkan tujuan dari pendidik publik dan progresif. Unsur-unsur ideologi pendidikan matematika, unsur-unsur mana dalam ideologi pendidikan matematika yang diperlukan untuk menemukan cara mencapai tujuan, maka jawaban di sini diperlukan model struktural ideologi pendidikan matematika. Megan menggambarkan ideologi sebagai iset yang terdiri dari keyakinan yang beroperasi pada berbagai tingkatan dan dalam berbagai konteks dengan beberapa lapisan makna. Dengan demikian, model yang diusulkan memiliki dua tingkatan, tingkatan dasar yang terdiri dari unsur yang lebih dalam dari ideologi, yang kedua adalah tingkatan sekunder, terdiri dari unsur-unsur yang dihasilkan yang berkaitan dengan pendidikan. Tingkatan dasar mencakup posisi epistemologis dan etis secara keseluruhan, terdiri dari epistemologi filsafat, matematika, dan satu set nilai moral dan lainnya. Kemudian tujuan pendidikan pada perlakuan ideologi pendidikan merupakan aspek kesengajaan dalam kaitannya dengan pendidikan, menyatukan elemen yang mendasari epistemologi, sistem nilai, teori-teori anak, dan masyarakat. Nah, pengetahuan matematika itu sangat penting bagi seluruh pendidikan matematika. Teori pengetahuan matematika sekolah akan diperlukan selain diperlukannya filsafat matematika. Kemudian yang kedua diperlukannya spesialisasi tujuan pendidikan matematika.
Alternatif model ideologi pendidikan, ALS menawarkan model yang membedakan 3 kategori konstruktif pemikiran guru. Yang pertama adalah perspektif pedagogis, termasuk asumsi tentang belajar, asumsi tentang status intelektual anak, asumsi tentang gaya mengajar. Yang kedua adalah perspektif subjek, yang ketiga adalah perspektif karir. Megan menawarkan model yang lebih halus dalam ideologi pendidikan yang mencakup 8 komponen yang masing-masing merupakan teori pribadi. Komponennya adalah teori pengetahuan isi dan struktur, kemudian sebuah teori pembelajaran dan peran siswa, kemudian teori pengajaran dan peran guru, yang keempat adalah teori sumber daya yang tepat untuk belajar, kelima adalah teori organisasi pembelajaran situasi, yang keenam adalah teori penilaian bahwa pembelajaran telah dilakukan, yang ketujuh adalah teori tujuan, sasaran, dan hasil, serta teori lokasi belajar. Ernest menawarkan analisis terhadap keyakinan guru matematika termasuk 4 komponennya. Pandangan tentang sifat matematika, mengajar dan belajar, dan prinsip-prinsip pendidikan yang meliputi nilai-nilai pendidikan dan pandangan mengenai isu-isu sosial. Lawton membedakan 3 kategori sosial terhadap ideologi pendidikan, keyakinan, nilai, dan selera. Itu saja terkait dengan ideologi-ideologi yang ada di matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.